Lanjutan dari perkembangan Martin Paes di CAS sangat cepat karena hubungan kita dengan Belanda sudah terjalin dengan baik, dilakukan oleh Pak Erik, sudah berkunjung ke KNVB. Sekarang PSSI sudah berusaha terus memantau, mengawasi ini agar dia cepat masuk masih September. Karena itu sudah warga negara, sudah diambil sumpah. Semua sudah selesai, tinggal posisi ini. Attitude. These guys punya attitude yang luar biasa, sangat profesional. Martin Paes gimana ya? Memang feeling gue, kan di CAS terus lapor ke FIFA. Itu kan proses administrasi tahu sendiri ya, birokrat mereka kayak apa. Kita lolos ini kan kita September main lagi. Martin Paes sudah bisa ikut. Pokoknya semua harus bangkit. Kami telah mendapatkan 3 perkembangan terbaru terkait kasus Martin Paes yang didapat dari beberapa sumber yang terpercaya. Oke sahabat-sahabat Garuda, di sini Martin Paes, kiper keturunan Indonesia yang saat ini bermain di FC Dallas, masih belum bisa memperkuat timnas Indonesia. Meskipun sudah resmi menjadi WNI pada akhir April 2024, aturan FIFA pasal 9 tentang perpindahan asosiasi masih terganjal. Maka jika Paes belum memungkinkan untuk putaran 3 nanti, suatu hal yang ditunggu apakah Sintayong akan memanggil Sirus Margono ke timnas atau justru tetap memakai jasa dari Hernando. Kita tunggu saja ya. Paes pernah bermain 6 kali untuk timnas Belanda U21 dan penampilan terakhirnya terjadi pada usia 22 tahun. Menurut aturan FIFA, pemain yang telah bermain untuk timnas senior atau U21 salah satu negara tidak bisa membela timnas negara lain kecuali memenuhi beberapa kriteria. Salah satunya adalah tidak bermain untuk timnas pertamanya. Jadi Martin Paes ini tidak bermain untuk timnas Belanda selama 3 tahun atau lebih dan tidak memiliki 20 penampilan atau lebih untuk timnas pertamanya ya. PSSI di sini tidak menyerah dan terus memperjuangkan Paes bersama komando Pak Erick Thohir yang tentunya akan terus mengenjot perjuangan timnas Indonesia. Jadi upaya banding dilakukan ke pengadilan Arbitration CAS Belanda agar Paes bisa membela timnas Indonesia. Kita berikan doa yang terbaik kepada timnas Indonesia, khususnya perjuangan Pak Erick Thohir demi demi mendatangkan jasa dari Martin Paes untuk memperkuat timnas Indonesia nanti di putaran ketiga. Karena kita ketahui bersama permainan dari Martin Paes dan penyelamatannya di FC Dallas itu sudah luar biasa ya sahabat-sahabat Garuda. Jadi kita berikan doa yang terbaik kepada timnas, khususnya Martin Paes agar segera prosesnya di CAS ini selesai. Karena kita ketahui bersama ya, kalau di CAS itu prosesnya di Belanda ini sangat jelimet sekali dan penuh lika-liku ya. Pengadilan Arbitration Olahraga CAS atau Court of Arbitration for Sport adalah sebuah badan internasional yang didirikan pada tahun 1984 untuk menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan olahraga melalui arbitrase. Proses arbitrase di sini di CAS bersifat rahasia dan independen. Para pihak dalam sengketa dapat memilih arbiter dari panel CAS yang terdiri dari lebih dari 300 olahraga dari seluruh dunia ya. Terbaru Martin Paes di sini dengan bangganya bawa nama Indonesia di ajang MLS All Star ya, yang di sana bisa setim dengan Lionel Messi, bintang dari Argentina. Martin Paes di sini masuk dalam skuad MLS All Star menghadapi pemain terbaik dari Liga Meksiko. Laga kedua tim akan digelar pada 24 Juli di Columbus Crew lore.com ya. MLS All Star di sini berkekuatan dari 30 pemain untuk laga tersebut. Tepatnya pada 12 pemain ditentukan lewat sistem voting dari fan dan pemain dan media di Dallas di sana di MLS. 16 pemain merupakan pilihan pelatih kepala MLS All Star, yaitu di bawah komando Wilfried Nancy. Jadi dari 2 nama di sini merupakan pilihan komisioner MLS Don Garber. Jadi kita tunggu saja debut dari Martin Paes bersama para bintang-bintang MLS ya. Martin Paes di sini mengakui bahwa dia sangat senang bisa masuk MLS Star. Apalagi dia datang dengan status 3 besar peraih suara terbanyak.
Jadi menurutnya di sini Paes di sini sangat senang dan bangga sekali menjadi perwakilan Indonesia, merupakan hal yang membanggakan. Dia berterima kasih kepada semua fan yang ikut memberikan dukungan lewat voting. Jadi pemain FC Dallas ini tidak sabar bisa membela MLS All Star dengan dengan menjadi perwakilan dari Indonesia. Apalagi dia akan bermain dengan beberapa pemain bintang Liga Amerika Serikat. Dia berjanji akan memberikan yang terbaik saat beraksi di lapangan nanti. Jadi kita tunggu aksi dari Martin Paes. Di sini sangat ditunggu-tunggu para sobat Garuda ya. Apalagi di putaran ketiga tentu mental dari Martin Paes ini akan lebih matang lagi. Maka dengan begitu dari perkembangan terbaru Martin Paes, yang pertama di sini ada PSSI tetap optimis bisa menempatkan jasa Martin Paes di putaran ketiga. Menurut anggota Komite Eksekutif EXO PSSI Arya Sinulinga, ada peluang bagi Paes untuk membela timnas Indonesia. PSSI masih memiliki beberapa strategi dan terus berkomunikasi dengan FIFA dan CAS. Yang kedua, kasusnya adalah belum disidang di CAS hingga saat ini. Pada kemarin ya 21 Juni 2024, nama Martin Paes di sini belum masuk dalam daftar agenda sidang CAS bulan ini. Hingga saat ini ya bulan Juli belum ada. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 2 kalau nggak salah. Tanggal 3 ya. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa naturalisasi Paes mungkin dibatalkan atau kita tunggu saja hasilnya nanti. Semoga Paes tetap bisa memperkuat timnas Indonesia. Semoga tidak ada lika-liku karena kita ketahui bersama CAS ini sangat jelimet sekali ya di persoalan kalau beginian. Yang ketiga kasusnya adalah kemungkinan lain. Jadi kemungkinan lainnya kita nunggu keajaiban. Selain melalui CAS, di sini PSSI juga menjajaki kemungkinan lain agar Paes bisa membela timnas Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan melobi FIFA untuk mengubah aturan terkait perpindahan asosiasi. Karena kita ketahui bersama ya, sosok Erick Thohir, Pak Ketum PSSI, dengan Ketum FIFA, kita sebut saja Gianni Infantino, di sana sangat bersahabat, sangat dekat sekali ya. Temannya sudah luar biasa dengan sosok Gianni Infantino di sini. Jadi persoalan lobby kita tidak ragukan lagi soal dari kecanggihan dari Pak Erick Thohir. Kita berikan dukungan tetap ya kepada Pak Erick Thohir dalam berjuang demi mendapatkan jasa dari Martin Paes. Meskipun belum ada kepastian, PSSI dan para penggemar sepak bola Indonesia masih berharap Paes bisa segera membela timnas Indonesia. Kemampuan dan pengalamannya diyakini dapat memperkuat tim. Demikian perkembangan terbaru Martin Paes ya, sahabat-sahabat Garuda. Mari kita doakan semua yang terbaik. Mari kita berikan dukungannya. Mari kita setiap waktu kita berikan dukungan khususnya untuk timnas Indonesia di putaran 3 nanti. Semoga memberikan hasil yang luar biasa dan lolos ke babak selanjutnya, karena kita sudah menunggu sekali ya bagaimana bangkitnya macan Asia yang dulu sudah tidur dan kini di masa Pak Erick Thohir sudah bangun ya. Jadi bangkitnya macan Asia pada saat ini sudah terbang tinggi menuju Piala Dunia 2026. Oke ya sahabat-sahabat Garuda, jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah ini dan jangan lupa di like video ini dan di share dan di subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi khususnya timnas Indonesia, di mana putaran 3 nanti adalah merupakan laga yang sangat penting bagi timnas Indonesia. Bersama saya, salam olahraga. Halo teman-teman, salam sehat selalu, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan dari kemarin banyak memang teman-teman semua para penggemar sepak bola tim nasional Indonesia bertanya tentang bagaimana kelanjutan dari perkembangan Martin Paes di CAS, yang sampai saat ini memang belum ada kejelasan karena berdasarkan jadwal 1 bulan ke depan untuk disidangkan di CAS ini tidak ada tercantum nama Martin Paes untuk dibicarakan, karena pasti teman-teman semua udah tahu lah ya bagaimana dengan latar belakang dia sampai dia harus lewat CAS. Sudah beberapa kali saya juga memuat di konten video saya menjelaskan, tapi yang paling penting sekarang orang itu bertanya kapan, apakah dia tersedia pada bulan September di mana Indonesia akan memainkan laga di putaran ketiga babak pra Piala Dunia untuk zona
Asia. Saya sendiri berharap bahwa dia bisa bermain ya, karena masih September. Cuma memang harus dikebut, dan Pak Ketua Umum kemarin juga ketika saya coba untuk WA beliau menanyakan tentang perkembangan Martin Paes, beliau udah menyatakan belum bisa dipastikan apakah dia akan berada di bulan September untuk main, karena di CAS sendiri memang belum masuk ya untuk sampai bulan depan, berarti sampai di Juli. Mungkin di Agustus jika itu bisa tersedia dia dibicarakan di dalam sidang. Nah, ini bagus, tapi PSSI tetap kebut. Ya, Pak Erik sudah mengatakan, tetapi usahakan terus. Kami terus berusaha agar Paes itu selesai di CAS. Namun untuk ke depan ini memang belum bisa dipastikan apa-apa. Nah, siapa tahu di Agustus itu ada masuk namanya untuk disidangkan. Nah, ini bagus karena pertandingan di putaran ketiga di kualifikasi pra Piala Dunia zona Asia itu akan berlangsung mulai di tanggal 5 September. Nah, baru ada di tanggal 10 September. Kalau Paes itu cepat di bulan Agustus itu dia masih memungkinkan untuk bisa bermain, karena Paes itu sudah resmi, sudah diambil sumpah ya untuk menjadi warga negara Indonesia. Jadi memang oke, tinggal di CAS aja nih yang menentukan. Kalau soal alih federasi aman ya bagi dia. Kalau CAS sudah aman, alih federasi sudah sangat cepat karena hubungan kita dengan Belanda sudah terjalin dengan baik, dilakukan oleh Pak Erik, sudah berkunjung ke KNVB. Jadi masalahnya sekarang memang tinggal di CAS ini. Ya, siapa tahu ya kalau bisa oke dia bisa bermain tanggal 5 atau di tanggal 10. Karena kita punya agenda 10 kali bertanding di putaran ketiga, karena masing-masing ada 6 tim di situ dari 18 kontestan yang lolos di putaran ketiga. Maka kita akan bermain 5 kali kandang, 5 kali tandang. Nah, di kandang ini jika Paes sudah berada, ya ini sosok yang paling posisi krusial di bawah Mister, karena keraguan kemarin dengan ada blunder-blunder yang mengkhawatirkan dari Hernando Ari, ya maka kehadiran Paes ini sangat diharapkan bermain timnas Indonesia ya. Jika tidak tersedia di September, maka di Oktober masih ada peluang, karena jadwal di Oktober itu akan berlangsung pada 10 Oktober dan tanggal 15 Oktober. Jadi teman-teman, ada 3 kali Indonesia akan bermain kandang selama 2024. Ya, di antara tanggal 5 atau tanggal 10 kita akan kandang, karena 1 kali akan tandang. Kemudian di tanggal 10 dan tanggal 15 Oktober, setelah September tadi, Oktober itu. Dan nantinya pada akhir pertandingan ketiga itu di November. November itu kita akan bermain di tanggal 14 November dan tanggal 19 November. Kemudian akan beralih ke bulan Maret 2025. Itu di Maret, berdasarkan jadwal yang ada pada saya, Indonesia itu akan main di antara tanggal 20 Maret dan 25 Maret. Dan penutupnya di bulan Juni. Ya, di bulan Juni itu kita akan bermain tanggal 5 Juni dan tanggal 10 Juni. Itulah jadwal yang akan dilakoni oleh para punggawa tim nasional Indonesia di bawah pelatih kepala Sintayong. Nah, kita kembali dengan Martin Paes ini. Ya, sekarang PSSI sudah berusaha terus memantau, mengawasi ini agar dia cepat masuk, mumpung masih September. Makanya itu ketika jadwal tidak ada di bulan Juli sampai bulan Juli, maka diupayakan masuk di Agustus itu Paes sudah tersedia, sudah bisa dibawa dalam sidang, dan itu yang diinginkan oleh Pak Erick Thohir. Yang Pak Erick Thohir mengatakan ya, tetap kita semua berharap bahwa Martin Paes harus ada, karena ini semakin sulit ketika kita melangkah masuk di putaran ketiga. Ini banyak tim-tim yang berat semua. Makanya kehadiran Martin Paes itu penting. Ya, menurut Pak Erick sangat penting. Nah, kita tidak tahu juga ke depan bagaimana ya kabar terakhir dengan apakah Emil Audero ini akan sudah bersedia, karena Erick Thohir sudah pernah ketemu ketika berkunjung ke Italia, bahkan ke klub dia di Sampdoria, karena dia dipinjamkan ke Inter, sekarang sudah dikembalikan. Dan Emil itu nampaknya akan membuka diri setelah sebelumnya ada penolakan di sana karena dia berharap bermain tim nasional Italia, pintu sudah tertutup. Maka sekarang satu-satunya harapan jika ingin bermain di Piala Dunia ya dia harus memperkuat tim nasional Indonesia. Ya, dia harus bisa menjadi warga negara Indonesia untuk diproses naturalisasi dia. Ya, tapi sekarang ya orang menyampingkan dulu Emil, tapi sekarang dengan Martin Paes ini, karena itu sudah warga negara, sudah diambil sumpah, semua sudah selesai, tinggal posisi ini. Dan saya sendiri akan terus mengawasi, memantau perkembangan Martin Paes ini. Tapi kalau melihat ya dari perkembangan yang ada, teman-teman, dia pasti akan bermain. Ini saya jamin dia akan pasti bermain jika lewat, kalau tidak di September maka yang saya bilang tadi itu di awal, di Oktober atau November. Dan sangat keterlaluan misalnya kalau sampai dia di November tidak bisa bermain, karena sudah posisinya masih panjang ke depan. Dan saya juga yakin dengan kinerja PSSI, ya bagaimana dengan upaya keras yang dilakukan oleh Pak Erik yang menginginkan Paes itu bisa berseragam tim nasional Indonesia, dan semua penonton pasti ingin melihat Paes itu bermain bersama dengan tim kita ini dan berdiri di bawah Mister dengan tinggi 192 ini. Oke, penjaga gawang asal FC Dallas ini akan menjadi pembeda di bawah Mister. Ada rasa percaya diri bagi pemain-pemain lainnya, ya apalagi pemain belakang. Kita sudah punya Jai Isya di sana, ada Justin Hopner, ada Rizky Ridho yang bermain. Ya, mungkin pemain-pemain lain juga akan bertambah di sana. Ada Jordi, ada Sandy Walsh, Sain Patinama, Calvin Verdong, Arhan, Asnawi. Semua kan pemain-pemain bertahan yang bagus, termasuk dengan Nathan Cho. Jadi mereka akan lebih senang dengan kehadiran seorang Martin Paes ini, dan kita akan sangat diperhitungkan ya oleh tim manapun ketika ada penambahan
ya amunisi baru yang bisa bermain bersama dengan tim nasional, termasuk yang saya perbincangkan kemarin di video saya dengan masuk radarnya Kevin Dix dan Ole Romeni untuk dimainkan nanti, dan diupayakan sedang berusaha Pak Ketua Umum PSSI untuk bisa mendapatkan pemain-pemain terbaik agar bisa menambah kekuatan tim nasional kita di putaran ketiga. Kita tidak boleh main-main, ini sudah terlanjur masuk, satu-satunya wakil Asia Tenggara, tidak ada Vietnam, tidak ada Thailand, tidak ada Malaysia di sana, hanya ada satu Indonesia. Kita boleh berada di peringkat bawah di antara 18 tim ya, untuk di FIFA, tapi semua sekarang sudah melihat bagaimana dengan perkembangan pesat dari tim nasional kita, ya, bagaimana di U23 kita bisa melaju sampai ke babak semifinal Piala Asia di Qatar. Sebelumnya di tim senior kita berada di grup yang berat, ya, di sana kita tahu ada Irak, ada Jepang juga, ada Vietnam, dan kita masih bisa lolos ke babak 16 besar, ya, suatu hal yang luar biasa, ya, bagaimana kita bisa mendapatkan jatah itu, ya. Sekarang kita sudah berada di putaran ketiga, sudah depan mata untuk bisa mendapatkan tiket lolos ke Amerika 2026, walaupun memang sangat sulit, tetapi dengan ketambahan pemain-pemain bagus, saya rasa kita bisa dalam sebuah persaingan yang sengit dengan tim-tim yang lebih diunggulkan di favorit, Korea, Jepang, Irak, Uzbek, Australia, Qatar, termasuk Irak, Arab Saudi, Uni Emirat Arab. Ini kan tim-tim yang masuk di sana, yang kemungkinan besar bisa berhadapan dengan kita. Tapi tidak perlu takut jika di sana sudah ada Martin Paes, sudah ada misalnya Kevin Dix masuk, ada Ole Romeni ikut masuk di dalam. Wah, ini pemain-pemain yang bagus. Ada Milion Manhoef misalnya untuk bisa dipakai di kita. Ya, semoga ya kita serahkan semua ke PSSI yang bekerja. Pak Erik juga terus bisa memantau dan mengawasi perkembangan dari Martin Paes ini, dan kita bisa mendapatkan dia pada waktu yang tepat, ya, yang kita inginkan. Kita tahu semua bahwa langkah-langkah PSSI itu pasti sudah dihitung semua. Kita tahu bagaimana biaya apa semua udah kami hitung. Kami kalau terbentur biaya, sejak awal kan kami udah tahu masalahnya. Nggak mungkin dong kami masukkan jadi warga negara Indonesia. Kalau masalah biaya kami stop dong sejak awal, pakai logika. Makanya saya minta juga kalau ada yang analisis dan sebagainya itu tolong pakai logika sederhana, ya kan? Kalau ada masalah kendala biaya, tentunya kami nggak teruskan dulu di WNI, karena kami nggak hitung sebagai masalah biaya. Ada perjuangan yang dilakukan di berbagai tempat itu, baru kita tahan dong. Ini nggak ada masalah, ya santai. Yang sekarang kita proses saja, tunggu aja. Semuanya banyak, wah kalau pakai cara ini, udahlah, serahkan pada ahlinya gitu loh, ya, serahkan pada ahlinya. Kebetulan di timnya Pak Erik, bukan saya kita bahwa berhasil, belum, nggak, kita nggak tahu berhasil, belum tahu, tapi kan udah terbukti lah, timnya ini ada yang ini, ada yang bagian ini, ada yang bagian ini, banyak bagian yang masing-masing punya kemampuan masing-masing, yang kadang-kadang kita inilah, baru masalah lagi. Ada yang bilang bahwa ini ada lagi proses begitu. Udahlah, kami lagi proses, mana yang punya proses, mana yang enggak, mau saya dahului, santai aja. Kita lagi godok semua ini, sosialisasi dari siapa-siapa gitu, ya. Oke. Nah, Martin Paes kita harus melalui proses kas, ya, banding, ya, dan karena itu ada dispute, dia itu kan main di bulan November. Nah, di mana padahal jeda waktu dia bisa bermain ke negara lain tuh bulan Mei atau Juni. Tapi sebenarnya pertandingan terakhirnya itu bulan Maret. Ya, tapi karena Covid diundur November. Nah, itu. Nah, ini yang kita coba kembali appeal lah. Kita coba gitu. Karena kalau dibilang merah putihnya, lihat aja sekarang di Major League Soccer bendera merah putih sering berkibar setiap Martin main gitu. Big reason was to get approved to play as soon as possible for the national team. I had to pick up the passport, basically that was it. It was a very quick trip. I was longer in the plane than in Jakarta, but it was a very successful trip, and had some good conversations there, and a lot of fans wanted a lot of pictures. So it was also a bit overwhelming, but it's good in a way, and it was beautiful to see. Yeah, I want to play for Indonesia because first of all it's a tribute to my grandmother. She passed away I think a month ago, and I was very close with her. She cooked me, she learned me how to cook, and our last conversations before she passed away were about this, and I saw in the smile in her eyes that it meant a lot to her. So when I was there yesterday, it was a very special feeling.
And then, so that's a little bit the personal side. And then if you look to the soccer side, it's yeah, there's endless opportunities there. We're on the verge of qualifying for the Olympics in August. We're very close to qualifying for the World Cup in 2026 in America, which will be a full circle moment. And then yeah, I think stuff like that adds up, you know. And yeah, and it's just I'm very grateful and blessed to have that opportunity. And also, yeah, the people there are so friendly, and yeah, it feels like home if you're there. So yeah. She lived there, I think, for 5-6 years, and then born there, lived there for 5-6 years, and then the Second World War came out, and then she was for a couple of years in the Japanese punish camps. And then after that, after some years, she went back to Holland with a boat, and then she came back for a couple of years, and then she went back to Holland. So so yeah, she. Yeah, it's just it's part of history, but yeah, she always talked with yeah, a lot of gratefulness about that time there, especially the time before the war. In the war, she lost her mother, for example, in the punishment camps. But yeah, she always talked with such high respect of the nation and the country, and yeah, she was a huge influence in my life. So yeah. That's why it's like a tribute to her. Yeah, what I want to achieve is putting Indonesia on the soccer map. I think it's a huge country, 300 million people, and their #1 sport, what they love, is football or soccer. And yeah, I think if you see the amount of support that they get, if you see the amount of potential that is there, I think it's just to fulfill that potential and yeah, bring big tournaments to that country. And if you saw now, they played Asia Cup under-23. They knocked out Korea in the past rounds. And if you saw the stadiums there and how full it was on the streets, and everyone was in Indonesia, kids, I think that's something that you want like every time. And the only thing what in my mind was, what if we can bring a World Cup, for example, to this country? And yeah, it will be amazing. And off the field, I also want to be leading by example and have a huge impact there. And I still have to see in what kind of way we can do that. But yeah, definitely yeah, some huge plans there. Yeah, feels very, very cool, of course, to have that amount of support. I try to not to be carried away with it. Yeah, I just love that they give me the love since already 3 years, where they are asking me to play for the national team. And I think yeah, now was the right timing, and yeah, just want to give back what they all gave me. So on the pitch.